Khalifah Al-Ma'mun adalah salah satu pemimpin dari kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah selama periode penting dalam sejarah Islam. Dikenal karena usahanya dalam memajukan ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya, Al-Ma'mun meninggalkan warisan yang penting dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah. Berbagai riset dilakukan, para peneliti dari berbagai bidang dipekerjakan hingga kas negara ia prioritaskan untuk menggaji para ilmuwan. Ia adalah putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan merupakan khalifah yang ke-6 dari dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun haus akan pengetahuan karena pernah digembleng oleh Al-Yazidi. Al-Yazidi sering mengundang para fuqaha dari seluruh penjuru negeri. Selain itu, ia sendiri juga menguasai sejumlah cabang ilmu pengetahuan seperti fikih, bahasa Arab, dan sejarah. Keberhasilan Al-Yazidi dalam mendidik calon khalifah itu terlihat ketika di usia menginjak remaja, Al-Ma'mun tidak saja memiliki minat belajar besar dalam ilmu agama, tetapi juga filsafat Yunani, hingga ia menjadi pakar cabang ilmu yang kemudian banyak mendapatkan kritik dari banyak ulama, terutama dari kalangan Sunni. Ibnu Katsir melaporkan Al-Ma'mun menguasai lintas disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, kedokteran, syair, ilmu waris, teologi, gramatika bahasa Arab, hadis, hingga astronomi. Al-Ma'mun resmi menduduki kursi kekhalifahan pada 198 Hijriah dalam usianya yang masih ke-28 tahun. Ia menjabat selama 20 tahun lebih 5 bulan. Mendapat posisi politik penting seperti ini dimanfaatkannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung minat kuat intelektualnya. Pada masa pemerintahannya inilah diresmikan Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian dan pembelajaran di masa itu. Ia juga mempromosikan studi ilmiah dan filsafat dan bahkan menjalin kontak dengan para cendekiawan non-muslim, terutama dari dunia Yunani, untuk mentransliterasikan karya-karya mereka ke dalam bahasa Arab. Kontribusi signifikan dibuat dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Al-Ma'mun ingin mempromosikan studi filsafat dan berusaha menjembatani perpaduan antara budaya Yunani klasik dan Islam. Ia berkolaborasi dengan para cendekiawan non-muslim, terutama para cendekiawan Yunani, untuk menerjemahkan karya-karya klasik ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan penyebaran gagasan-gagasan filosofis dan ilmiah kepada dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun inilah dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, terutama dalam bidang sains. Jika pada masa khalifah sebelum-sebelumnya ilmu pengetahuan terbatas pada diskus keagamaan, pada masa Al-Ma'mun inilah ilmu pengetahuan tidak saja sebagai penguat doktrin agama, tetapi juga sebagai kajian serius lintas disiplin, terutama filsafat. Selain memanfaatkan kekuasaannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun yang terpengaruh paham Syiah ini juga mencoba menegakkan otoritas keagamaan. Sebagai penganut teologi Mu'tazilah, ia meyakini bahwa Al-Quran sebagai makhluk, berbeda dengan umat Islam kebanyakan yang meyakini Al-Quran sebagai kalamullah yang qadim. Guna memastikan semua rakyat seideologi dengannya, Al-Ma'mun mengumpulkan para ulama untuk dites. Apakah mereka sependapat dengannya bahwa Al-Quran adalah makhluk atau sebaliknya? Jika sependapat, maka ia akan dibebaskan. Jika tidak, maka ia harus bersiap menerima konsekuensi fatal, yaitu hukuman dan disiksa. Dikumpulkanlah ulama-ulama pada zaman itu. As-Suyuti menyebutkan cukup detail nama-nama seperti Muhammad bin Sa'ad Al-Waqidi, Yahya bin Ma'in, Abu Muslim, Al-Yazid bin Harun, Ismail bin Daud, Ismail bin Abu Mas'ud, dan Ahmad bin Ibrahim Ad-Daruqi. Untuk mencari aman, ketujuh ulama ini berpura-pura sependapat dengan Al-Ma'mun atau disebut dengan taqiyah. Sementara dari kalangan ahli fikih dan hadis, sejumlah ulama dihadirkan seperti ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, Bishr bin Al-Walid, dan yang lainnya. Semua yang hadir menyatakan sependapat dengan khalifah bahwa Al-Quran adalah makhluk, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh, dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Mihnah. Untuk kisah lengkap mengenai perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menghadapi cobaan dari para khalifah,
akan dibahas dalam video-video kami berikutnya. Jadi inilah Khalifah Al-Ma'mun telah tertulis dalam sejarah Islam dengan kontroversinya. Wallahu a'lam bishawab.